Saya rakyat, saya bebas berbicara. Kepada Pak Prabowo, Mas Gibran, dan juga Partai Gerindra, tolong itu Ketua BPOM harap diperiksa. Karena demi kesehatan masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini, terutama wanita. Udah kayak gini, gembar-gembur, ini segala macam, dia ngeluarin statement tentang stiker-stiker itu. Kemarin-kemarin kemana aja? Hah? Kemana? Terus kenapa nggak ada ngomong gitu? Siapa sih itu ketuanya, ketua BPOM sekarang? Diharapkan dong diganti aja udah, bila perlu. Saya rakyat, saya bebas berbicara. Terima kasih. Ada yang blokir gue nih. Satu si ular, satu si bawang abu-abu. Kok samaan sih bikin grup ya? Padahal kan gue gak pernah mention kalian. Baper ya? Ngerasa ya? Kacian. Nah, Pak Jana itu melihatnya gimana? Yang mana yang tidak diinikan? Yang posisi dari si dokter dijaga. Karena kan dugaan juga kenapa alasannya dia. Nah, kan saya sudah berkali-kali saya katakan, saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa oleh penyidik atau tidak. Yang jelas pasti, kalau seandainya itu tidak diperiksa, Nikita pasti bebas murni. Ya, si pelapornya siapa? Nanti yang udah diminta keterangan di pengadilan itu siapa? Kalau dia tidak diperiksa. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang di pengadilan sebagai saksi korban, kan nggak bisa. Kan ada etika prosedur hukum. Ya harus diperiksa dia. Kenapa kamu menyerahkan uangnya, dalam rangka apa? Nah, jumlahnya berapa, di mana saja, bagaimana sistem penyerahannya, kan gitu. Kan pasti ditanyakan kepada si pelapor. Nah, kenapa sampai kamu menyerahkan itu? Apa alasannya? Nah, harus terbuka gitu loh. Kita sudah ngablak. Nanti kan kita akan berbicara di pengadilan nanti bahwa ceritanya, perjalanannya begini. Siapa korbannya? Korbannya Reza. Nah, udah diperiksa nggak Reza? Belum. Ya nggak mungkin. Saya yakin penyidik sudah memeriksa itu. Tapi kalau bicara penyidik memeriksa dokter itu dengan perkara pemerasan, tapi dengan perkara skincare yang ada dugaan, makanya ini kita mau review karena ada masalah, itu harus diproses juga dan harus disidik juga semua untuk skincare-nya yang bermasalah atau tidak dugaan itu. Menurut hemat saya, kalau memang critical point-nya gara-gara menutupi masalah skincare, harus diperiksa. Dugaan saya sangat kuat. Sangat kuat itu pasti berkaitan dengan skincare. Kenapa sampai dia melakukan itu? Karena kalau seandainya ini dipublikasikan berarti produk skincare-nya kan turun. Harapan saya BPOM bila penting Satgas turun untuk memeriksa tempat lokasi pembuatan skincare daripada si Reza. Biar clear. Kalau sekarang setelah terjadi seperti ini, mungkin dibikin jadi norma segala macam. Ini perlu saya kasih garis bawahi kepada rekan-rekan semua. Kadang-kadang, dan ada pernah terjadi gitu. Ini kan namanya obat kosmetik kecantikan, ini kan banyak dari luar negeri. Ya kan? Nah kadang-kadang entah bagaimana hubungan bisnis saya juga nggak tahu. Produknya itu kosong. Di produk dari Taiwan banyak tuh, Cina, Korea. Dalam produk kosong sampai di sini dipakai dia labelnya. Baru pakai izin edarnya. Sialnya kita memang untuk skincare ini kan online. Minta untuk izin edarnya. Kalau seandainya murni ini tidak akan bisa, pasti akan delete. Tapi ya kita nggak tahu juga, makanya kalau ada. Jawablah bang, apa saya akan semoga diberi hidayah. Gampang. Membebaskan Nikita Mirzani itu gampang banget. Nggak sulit. Ini menyangkut terjebak, bukan jebakan, terjebak. Makanya harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Guys, ini Bepom sudah merilis bahwa produknya DRL ini overclaim. Terus laporannya Doktif ini akan berlanjut dong. Akan ada LP dong seterusnya. Apakah ini DRL akan menyusul NM? Akan masuk seperti NM? Dan terus, ini dengan loginnya DRL ini
apakah dari hati atau dalam bentuk dukungan, karena mungkin dia sudah tahu produknya ini akan terbongkar. Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Jadi salah satu opini yang digiring sama mereka adalah Doktif meraba-raba suaminya. Kapan Doktif lakukan itu, DRZ atau DRM? Tuh, tahu nggak kamu, DRZ, suami kamu yang sering kirim foto ke Doktif, gimana? Dan Doktif nggak ladenin. Kepada sosok yang merasa sebagai DRM yang bolak-balik ingin menemui Doktif, 3 kali mengunjungi rumah Doktif, ngotot pengen ketemu sama Doktif, mengunjungi rumah dan kliniknya Doktif. DRM. Karena Doktif nggak pernah ketemu sama DRZ-nya, nggak pernah, ya. DRM. Pada saat kita ketemu, apakah pernah Doktif meraba-raba kamu seperti yang saat ini terdengar di masyarakat? Apakah pernah seperti itu, Mas? Coba ngomong. Tidak pernah, Dok, sama sekali. Jadi setiap Doktif menemui laki-laki, ya, Doktif pasti ada saksi. Ya, jadi salah satu saksinya DRM. Kamu ingat sama laki-laki yang di belakangnya Doktif? DRM pasti inget dong. Jangan pura-pura deh, nggak inget. Gitu. Ya, jadi laki-laki ini yang di belakangnya Doktif, dia adalah saksi yang menemani Doktif. Gitu. Jadi salah satu opini yang digiring sama mereka adalah Doktif meraba-raba suaminya. Kapan Doktif lakukan itu, DRZ atau DRM? Kapan mulai lagi ya fitnah Doktif ya? Kalian itu kayaknya mencari cara, segala macam cara dengan halu-halunya kalian. Doktif fitnah ini, tuntut Doktif. Kamu nemuin Doktif kok. Kamu yang ngotot temuin Doktif. Kenapa jadi sekarang kamu balik-balik cerita? Gitu. Ya? Ditanya kenapa sih banyak musuhnya? Karena mereka ingin nipu kalian semua, guys. Mereka itu takut kismin. Takut banget, pengen terus nibulin kalian. Dan Doktif nggak mau, Doktif nggak rela. Kurang apa kalian kayaknya? Sudah sekian tahun kok. Kan kalian sudah banyak banget nibulin masyarakat bertahun-tahun. Nanti akan Doktif kirim satu video. Korban dari mereka berdua. Sekarang kamu pingin menggiring opini dan ingin menghancurkan Doktif dengan segala fitnah-fitnah kalian. Doktif nggak takut. Ya, tuh saksinya ada, nggak pernah Doktif raba-raba. Apalagi gini, giringannya opininya kalau Doktif ngegodain suami kamu. Ingat nggak? Ya kan? Yang penting apa tuh? Yang penting pakai celana, itu kan? Diingetin tuh. Hah? Digiring seolah-olah Doktif itu godain lakinya. Ngapain amit-amit cuma bayi? Ngapain? Gitu loh. Ya, heran kok bisa kalian giring kayak begitu. Tahu nggak kamu, DRZ, suami kamu yang sering kirim foto ke Doktif, gimana? Dan Doktif nggak ladenin. Itu salah satu yang masyarakat nggak tahu kan, tapi kan kamu tutupin, kamu giring seolah-olah Doktif nih yang gatel gitu sama suami kamu, gitu kan? Doktif akan buka satu persatu loh. Ya, dan bagaimana suami kamu meminta Doktif mengganti hasil lab pada saat Doktif ajak kalian makan di pecel lele. Bukan kalian sih guys, jadi DRM dengan ajudan-ajudannya. Ya, gitu. Bisa nggak Kak hasil labnya diganti? Oh nggak bisa. Kan yang dari pasaran emang hasil lab ini, ngapain harus diganti? Ingat nggak? Ada tuh saksinya. Ingat nggak? Ya, jadi Doktif akan buka satu persatu karena setelah Doktif lihat luar biasa. Namanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Iya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya, seperti itu. Dan ya, sekarang kan dipelesetinnya penyuapan. Nah, tidak mungkin kita melakukan itu tanpa sebab. Jadi sebabnya penyuapan itu apa, Dok? Sampai disanggupin permintaan penyuapan itu, Dok. Kenapa? Untuk apa? Memangnya produknya kenapa yang sama Nikita Mirzani, kenapa? Laura minta untuk mamanya di penangguhan ya kan, selama 20 hari ke depan akan ditahan. Ditahan, Bun. Ya, aku kan udah, kalau soal penahanannya Nikita kan aku udah bilang dari minggu lalu. Antara tanggal 3 itu kayaknya ditahan, ternyata kan tanggal 4. Ya kan, aku sebenarnya udah tahu ini pasti mau ada penahanan. Kenapa kok bisa ditahan, Mamski? Oke.
Di kepolisian itu yang waktu Mamski lihat videonya ya, si bapak siapa polisinya, bapak siapalah namanya tuh, yang preskon ya, Nikita Mirzani tangan, dan yang bapak itu pak polisi preskon itu bukan humasnya ya. Ini nih bapak ini nih ya, si bapak ini